Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat kimia semua. Kembali lagi dalam acara Cem Talk. Ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas kembali lagi ya kan sudut-sudut pandang kimia ya kan dalam kehidupan sehari-hari dengan tema hadapi COVID dengan optimis. Nah, pada pagi hari ini pembicara kita ini kedatangan dosen muda yang sangat peka sekali terhadap mikrobiologi. Ya. Allah, subhanallah. Di samping saya sekarang sudah ada Bapak Dr. Habibie Hidayat. Beliau termasuk dosen Prodi S1 Kimia yang kepekaannya terhadap mikrobiologi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir pada acara Cem Talk pada pagi hari ini Pak ya. Nah ini mungkin teman-teman lihat kita posisi di mana, kita ada di tepatnya di depan kampus FMIPA UI ya. Betapa luas dan megahnya kampus kita ya. Nah nih Pak, kita mau ngomongin hadapi COVID dengan optimis nih Pak, tema kita pagi hari ini Pak. Nah, mungkin bisa nggak nih Pak, ceritakan nih Pak sedikit terkait COVID. Mungkin sebenarnya teman-teman sobat-sobat kimia yang di rumah ataupun dimanapun berada sekarang sudah tahu lah Pak tentang COVID. Tapi nggak apa-apa Pak, sedikit lah Pak kita kulas dulu COVID itu sebenarnya apa ya Pak? Iya, baik ya. Sebelumnya saya sapa juga ya teman-teman kita yang sedang ikut bersama kita melalui online. Assalamualaikum semuanya, salam sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati oleh Allah. Tadi sudah dikenalkan ya sama Mas Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mengulas kembali ya terkait dengan COVID-19. Kalau kita merujuk ke belakang Mas Hafiz, ya COVID-19 ini berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2019. Ya, tepatnya di salah satu kota Wuhan yang ada di Cina. Terus berkembang sampai pada bulan Februari 2020, WHO menetapkan kalau ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan karena sudah merupakan dunia. Ya, tepatnya di bulan itu WHO mengidentifikasi dan menyatakan kalau itu adalah coronavirus. Nah, berkaitan dengan itu mungkin Mas Hafiz sudah ingat ya, ada beberapa penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan pernafasan sebelumnya gitu ya, yang menimbulkan gejala-gejala berat. Mungkin masih ingat dengan yang namanya MERS, ya kan, SARS, ya kan? Ya, Pak, Nah, itu salah satu yang sudah kita hadapi ya dulu di tahun 2000, sekitar 2003. Iya, mungkin seperti itu. Wah, ternyata COVID itu sebenarnya sudah ada ya Pak ya, anak-anak seperti penyakit MERS dan lainnya gitu ya Pak. Mungkin sekarang karena virus yang saya tahu juga bisa adaptasi ya Pak ya dengan lingkungannya ya Pak. Jadi mungkin makin berkembang gitu. Ini juga termasuk sebagai kebiasaan pola hidup kita juga ya Pak ya. Itu sangat berpengaruh sobat-sobat kimia. Mungkin nih Pak sangat diganggu-gangguan nih oleh pemerintah sekarang ya Pak ya. Masalah 3M nih ya Pak. Yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak gitu Pak. Mungkin coba kita kulas boleh ya Pak ya. Kita kulas terkait 3M ya Pak ya pada waktu ini ya Pak. Iya. Nah, mungkin pertama dengan mencuci tangan ya Pak ya. Kenapa sih Pak kita itu kalau mencuci tangan itu ya kan untuk menghadapi COVID itu kan Pak ya, itu harus menggunakan sabun nih Pak. Sabun cuci tangan itu sangat dianjurkan sekali gitu Pak. Harus tangan itu menggunakan sabun. Kan bisa juga Pak menggunakan air biasa gitu Pak yang mengalir. Ya. Jadi sebenarnya gini Mas Hafiz, kalau mati dulu kita iya, ya baik saya ulangi ya. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan cuci tangan, kita kembali ke struktur dan bentuk dari virus corona ini. Ya seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa sebenarnya masalah penyakit di pernafasan ini sudah ada. MERS, SARS tadi yang sudah kita singgung sedikit. Kemudian kalau kita lihat struktur dan bentuk dari virus ini, dia terdiri dari berbagai macam jenis ya. Artinya yang umumnya dia terdiri dari RNA virus,
terus juga ada yang namanya ya RNA virus, terus juga ada yang namanya protein dan juga ada lipid gitu ya. Nah, tapi kalau kita spesifikasi lagi, ternyata struktur dan bentuk virus ini dia mempunyai nama apa? Protein-protein. Proteinnya antara lain apa? Ada protein S, namanya protein spike ya. Protein spike ini dia berbentuk seperti paku. Jadi makanya corona itu biasa disebut dengan crown karena dia seperti mahkota bentuknya. Terus protein spike ini dia berfungsi untuk apa? Untuk menempel, Mas Hafiz. Dia yang membantu menempel. Nanti ada RBD. RBD itu dikenal dengan reseptor binding domain. Nah, reseptor ini nanti kalau dia cocok, dia akan menempel di situ. Gitu. Ya. Nah, selain dari protein S, ada lagi protein yang lain. Mau tahu ya? Iya. Pak, sharing-sharing ke teman-teman. Iya, nih teman-teman yang lain juga ya. Ternyata kita sambil sharing ya. Betul, Pak. Protein S udah kita bahas. Kemudian ada protein E, envelope. Ini envelope ini sebagai selubung teman-teman ya. Dia sebagai selubung pembungkus. Pembungkus apa? Pembungkus virus tadi. Masuk ke dalam lagi ada yang namanya protein M. Protein M ini membran. Dia yang membentuk struktur dari virus. Dan masuk lebih dalam lagi nanti ada yang namanya protein nukleokapsid. Protein nukleokapsid ini dia berikatan dengan RNA gitu ya. Dia membantu berikatan dengan RNA. RNA ini sebagai materi genetiknya si virus tadi. Nah, dari struktur yang sudah kita kenalkan tadi Mas Hafiz, hubungannya ke sabun apa gitu? Kenapa kita pakai sabun cuci tangan? Nah, karena apa? Karena molekul-molekul karena sabun itu kan terbuat dari molekul yang seperti pin. Iya kan ya? Kalau di kimia kan kita belajar tentang lemak gitu. Ya, tentang lipid. Nah, dari molekul-molekul tadi yang dia berbentuk seperti pin, dia punya ujung atas atau kepala ya, kepala sama ekor. Ingat nggak? Sudah belajar kan di kimia kan? Sudah dong Pak, masih ingat saya Pak? Iya, oke. Kalau yang bagian atas nih, Pak ya. Iya. Ya, Pak, ya. Itu namanya hidrofobik, Pak. Dia itu suka sama air sifatnya. Terus yang bagian ekor itu Fobik ya, Pak ya. Iya, ekornya hidrofobik, kepalanya hidrofilik, betul. Dengan air. Iya tuh. Ini teman-teman salah satu contoh mahasiswa kimia Universitas Islam Indonesia. Makanya buat teman-teman yang pengen seperti Mas Hafiz, ditanyain langsung jawab gitu kan. Masuk ya gabung bersama kami di program S1 Kimia. Kami lanjutkan. Jadi karena dia mempunyai sifat seperti itu Mas Hafiz, maka nanti molekul-molekul ini pada saat dia tersuspensi di dalam air ya, dia akan membentuk suatu mengapung gitu. Ya, dia akan mengapung, terus dia akan berinteraksi dengan molekul-molekul yang lain. Molekul-molekul yang lain, terus dia akan membentuk gelembung-gelembung kecil yang dinamakan dengan misel. Bukan gisel ya, tapi misel. Cuma beda lagi, Pak. Iya, beda. Gisel kan artis gitu ya. Ini misel ya. Gelembung-gelembung. Coronavirus ini dia ukurannya nano dan ikatannya sangat lemah gitu ya. Nanti kalau kita cuci tangan pakai sabun, maka sabun ini nanti akan masuk merusak bagian membran tadi. Iya, merusak bagian membran, kemudian apa yang terjadi? Dia akan menyerap si materi genetiknya. Materi genetiknya hancur, maka coronavirusnya juga mati, hancur, betul. Berarti memang harus banget ya, Pak ya, menggunakan sabun ya, Pak ya. Gitu. Mungkin ini, Pak, kalau misalnya tadi kan menggunakan sabun ya, Pak. Ya, itu kalau misalnya air saja nih, Pak. Ya kan? Itu kan yang saya tahu juga air itu sifatnya basah ya, Pak ya. Nah, kan juga bisa membunuh virus tuh, Pak. Cuman kenapa harus tetap masih menggunakan sabun gitu loh, Pak? Ya, mungkin gini, kalau kita menggunakan air, sebenarnya air juga bisa ya untuk digunakan sebagai mencuci tangan kita, tapi kurang efektif, Mas Hafiz. Kenapa? Karena virus tadi kan dia menempel di kulit, dia nggak lepas, gitu. Jadi ya efektivitasnya itu kurang. Jadi teman-teman kalau cuci tangan harus pakai sabun, ya, biar
virusnya mati, hancur gitu. Berarti emang teman-teman sobat-sobat ISP dimanapun ya, itu kita harus mencuci tangan menggunakan sabun ya Pak ya. Jangan menggunakan air saja. Air mengalir saja cukup, itu masih kurang cukup gitu, harus tetap menggunakan sabun. Makanya ini Pak, ini kita harus jangan selalu ya kan menggunakan sabun ya kan. Di sini ada produk hand wash dari Ceos ya. Yang mungkin ini juga salah satu produk dari teman-teman mahasiswa kimia ya Pak ya. Ya. Jadi selalu kita menggunakan hand wash ini ya Pak ya sebagai cuci tangan itu. Mudah dibawa di manapun berada, ditaruh di dalam saku pun ya Pak ya. Ya. Nah, kita lanjut nih Pak. Tadi sabun mencuci tangan sudah ya Pak, 3M ya. Ada. Sekarang mungkin menggunakan masker nih ya Pak ya. Nah, yang saya ketahui nih ya Pak, untuk menggunakan masker ya, itu harus menggunakan masker yang dianjurkan itu 3 lapis nih Pak. Ya. Kenapa sih Pak kita harus menggunakan masker 3 lapis Pak? Ya, kenapa menggunakan masker dulu ya? Yang harus kita ingat, penggunaan masker itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Masker itu bisa melindungi kita dan melindungi orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai kita yang membawa, orang-orang yang kita cintai yang menuai. Nah, ini nggak bisa. Jangan egois kita ya. Nah, untuk menghindari hal itu, maka kita harus memulai dari hal yang kecil. Ini sepele banget masker sebenarnya, tapi ini penting banget pada saat sekarang. Nah, masker itu banyak jenis Mas Hafiz, tapi tadi ditanyain kenapa 3 lapis. Karena setiap lapisan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jangan sampai dibalik. Iya, pakai masker kebalik gitu kan? Banyak ya. Banyak itu Pak di luar sana Pak. Iya banyak, saya perhatiin juga seperti itu, banyak banget gitu kan. Nah, masker itu punya fungsi masing-masing. Tadi saya bilang lapisan pertama atau lapisan atas. Lapisan atas itu bagian ini ya teman-teman, warna hijau yang saya pakai ini masker bedah. Jadi ini mempunyai fungsi sebagai apa? Dia tahan air. Jadi letaknya di depan, di luar. Jangan dibalik ya. Oke, terus lapisan ke dalam lagi Mas Hafiz, itu ada namanya lapisan tengah. Lapisan tengah dari masker ini dia berfungsi sebagai filter. Dia yang akan menyaring-nyaring mikroba atau bakteri-bakteri yang terbang melalui udara gitu kan. Terus sempat masuk, terus kita hirup gitu kan. Tapi dia akan tersaring dengan menggunakan masker. Gitu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga atau lapisan paling dalam gitu ya. Itu lapisan yang bisa menyerap air. Kan kita pada saat ngobrol nih, kita talk kayak gini ya. Saya ngomong, mungkin ada gelembung-gelembung dari nafas saya ataupun dari air liur saya gitu ya yang keluar gitu. Nah ini bisa diserap oleh si masker ini gitu. Ya jadi jangan dibalik penggunaan maskernya, nggak bisa. Warna hijau di depan fungsinya nggak sama teman-teman. Ini banyak banget kita lihat di luar-luar ya. Saya juga aneh. Karena apa? Ingat, ini kalau yang di bagian luar ini Mas Hafiz, ini kimia lagi nih. Wah, iya Pak. Iya. Ini kimia lagi. Kalau di bagian luar ini dia terbuat dari polyester. Iya, bahannya kan dia tahan air. Ya. Kalau di bagian tengah dia terbuat dari propilen. Iya, bahannya propilen. Propilen non anyaman. Kemudian di bagian dalam lagi itu biasanya yang lembut ya, karena langsung kena sama bibir kita, mulut kita ya, kulit kita kan sensitif. Jadi bahannya dari katun gitu ya, atau bahan. Iya Pak ya, teman-teman sobat-sobat kimia yang dimanapun berada, berarti kan kita udah tahu ya kenapa harus pakai 3 lapis ya Pak ya. Ya dari tadi bahannya sendiri aja ini sangat kimia banget ya Pak ya. Jadi lapisan pertama itu ada lapisan luar ya Pak, itu ada propilen ya Pak ya. Propilen non anyaman itu bagian tengah ya Pak ya. Nah, polyester itu jadi bagian luarnya itu ada terbuat dari polyester, bagian tengahnya itu propilen non anyaman, dan terakhir lapisan ketiga itu katun ya Pak ya. Biar nyaman kita menggunakan masker ya Pak ya. Makanya tadi disarankan oleh Bapak Habibie jangan sampai dibalik teman-teman pakai masker, ya kan? Wah itu bahaya banget ya Pak ya. Iya, bahaya. Sifatnya dimana harusnya kita kan kulit kita kan sensitif ya Pak pasti ya Pak ya. Itu harus yang lembut-lembut, malah kena yang sedikit kasar ya Pak ya. Oke Pak, kita lanjut nih Pak ya pembahasannya. Mungkin makin lama menarik ya Pak ya. Iya. Di pagi hari ini di taman ya kan, cerah sekali. Pak ya,
Aduh, Indah banget ya ini. taman-taman di FMIPA itu banyak Pak. Mungkin kalau sobat-sobat semua dimanapun berada, kalau main ke FMIPA ya kan pasti identik sekali dengan taman gitu, yang indah semuanya. Oke Pak, kita lanjut nih ya Pak ya. Kan ya saya tahu masker itu ada yang masker lab ya Pak, yang seperti ini teman-teman, masker lab. Dan mungkin ada juga masker kain Pak. Nah itu kenapa kita juga harus apa ya Pak? Banyak juga teman-teman yang menggunakan masker kain nih Pak. Mungkin bisa nih Pak diberitahu nih Pak, mana sih yang lebih efektif Pak menggunakan masker yang lab atau masker kain Pak? Ya, jadi sebenarnya dari Kemenkes teman-teman, dari Kementerian Kesehatan sudah memberi saran ya, beberapa jenis-jenis dari masker. Di antaranya ada masker kain, masker bedah yang saya pakai ya, terus juga ada masker N95, KN95 gitu. Nah, untuk kita yang orang-orang yang sehat terutama ya, orang sehat wajib juga pakai masker. Karena tadi kita melindungi diri kita dan orang lain gitu ya. Nah, tapi orang yang sehat cukup dengan menggunakan masker kain. Sementara orang yang sakit, misalnya dia batuk atau sakit bersin dan seterusnya ya, sakit-sakit saluran pernafasan, sebaiknya gunakanlah masker yang sifatnya seperti masker bedah atau KN95 gitu ya. Karena tadi masker-masker tersebut itu berbeda. Berbeda dalam arti apa? Kalau dia masker bedah, biasanya dia sekali pakai, Mas Hafiz. Ini masker bedah nih, udah dipakai, nanti jangan disimpan atau dicuci, dibuang gitu ya. Buang masker pada tempatnya. Jangan dibuang masker di sembarang tempat gitu. Berbeda dengan masker kain. Kalau masker kain itu kita bisa sudah dipakai sekali ya, misalnya kita keluar rumah kita pakai masker kain, terus kita cuci pulangnya. Pencuciannya pun ada tips-tipsnya, nggak bisa sembarangan. Boleh nih Pak dibagi-bagi nih Pak tips and triknya Pak. Oh iya, mau tahu ya? Boleh Pak, ini sangat bermanfaat sekali Pak buat kita, Apalagi saya sendiri ya Pak ya. Saya sukanya itu juga menggunakan masker kain Pak. Gitu. Mungkin pada kesempatan pagi hari saya menggunakan masker lab gitu ya Pak ya. Kenapa saya lebih suka masker kain? Karena ya lebih murah dan dan bisa dipakai berulang-ulang kali gitu loh Pak. Terlebih lagi buat teman-teman mahasiswa gitu Pak, yang mungkin uangnya itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain gitu Pak. Boleh Pak bagi Pak tips-tips terkait mencuci masker Pak? Sebenarnya tipsnya simpel aja ya teman-teman. Kalau masker kain itu kita pakai sekarang, nanti sampai di rumah kita cuci, ya. Pencuciannya pun harus diperhatikan. Ini tipsnya. Sampai langsung direndam pakai deterjen secukupnya gitu ya. Terus waktunya juga diperhatikan. Jangan cepet banget, baru 1 menit langsung diangkat, enggak ya. Belum terjadi reaksi gitu. Jadi harus direndam dulu. Iya, sekitar 15 sampai 30 menit baru nanti teman-teman kucek. Dikucek tapi kuceknya juga pakai hati, pakai perasaan gitu. Jangan kuceknya asal ngucek gitu ya. Nanti yang ada apa? Bahan dari maskernya itu rusak. Kalau bahannya udah rusak nanti fungsinya udah nggak ada. Gitu ya. Setelah itu baru dijemur. Ya itu aja tipsnya, kan gampang tapi jarang dilakukan orang. Untuk kamu yang memang pengen tahu lebih dalam lagi gimana cara kita menjaga diri ya, terutama di tengah-tengah pandemi Covid ini, yuk gabung bersama kami di program S1 Kimia Universitas Islam Indonesia. Kami masih menunggu teman-teman semua untuk bergabung bersama kami ya, karena memang ini semua kita pelajari di mata kuliah mikrobiologi program S1 Kimia Universitas Islam Indonesia. Ditunggu. Wah Pak nih emang ya. Wah, jadi berarti emang kalau habis teman-teman menggunakan masker kain ya, dicuci langsung ya Pak ya. Jangan langsung disimpan di lemari ataupun di meja gitu. Nanti takutnya virusnya malah nempel di meja atau di lemari gitu ya Pak ya. Terus kita pegang juga, nah malah lebih bahaya lagi ya Pak ya. Nempel lagi di tangan ya kan. Makanya perlu itu mencuci tangan tadi ya Pak ya. Nah, berarti habis udah dikucek-kucek, pelan-pelan juga itu ngecek-ngeceknya gitu kan, nggak boleh kasar ya. Nanti takutnya serat-seratnya malah cepat rusak ya Pak ya. Nanti pas kita menggunakan maskernya kembali kurang efisien untuk menangkal virus-virus corona gitu ya Pak ya. Malah habis dikucek-kucek dijemur-jemur ya Pak, jangan lupa Pak.
kucek jemur kucek jemur. Ya itu mungkin tips dan trik itu dari Bapak Habibie ya kan, untuk cara menggunakan masker kain ya Pak ya. Ya untuk bisa digunakan berulang-ulang. Mungkin lagi nih Pak, kan tadi kita udah ngomongin cara mencuci tangan. Terus kita juga udah ngomongin tentang menggunakan masker Pak. M yang terakhir ya Pak. Yang terakhir itu menjaga jarak gitu Pak. Kan saya sering nih Pak berdiskusi gitu Pak, ataupun main ke kampus ya kan untuk belajar ya Pak. Kan saya sudah mencuci tangan, juga sudah menggunakan masker. Kenapa sih Pak? Kita juga harus menjaga jarak seperti ini Pak. Gitu Pak. Padahal Pak, ya emang belum Pak. Jangan Pak. Astagfirullah. Ya, kenapa harus menjaga jarak gitu Pak? Padahal kan air liur saya, uap udara mulut dari mulut saya juga sudah ditangkal gitu oleh masker gitu Pak. Kenapa juga harus perlu menjaga jarak kita nih Pak? Jadi penting banget Mas Hafiz ya terkait dengan menjaga jarak, physical distance atau social distancing gitu kan. Kenapa? Karena yang kita ketahui ya dari beberapa media atau ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dan bahkan dari penelitian gitu, penelitian yang sudah dilakukan, ternyata virus ini dia survive banget di dalam saluran pernapasan kita, ya, di dalam saluran pernapasan kita, khususnya di pernapasan bagian atas. Nah, pada saat kita bernyanyi, berbicara seperti ini, marah gitu kan, ada kata-kata yang kita keluarkan. Nah, kata-kata ini kan keluarnya tidak begitu saja teman-teman. Ada yang dibawa atau yang dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan itu berupa droplet. Droplet ini dia bentuknya ringan, kecil ukurannya. Jadi dia gampang terbang dan nyampe ke lantai pun butuh waktu yang cukup lama. Gitu. Karena ukurannya yang sangat kecil tadi, jadi dia terbangnya juga bisa, loncatnya juga jauh gitu, 1-2 meter. Nah, makanya tetap kita harus menjaga jarak agar kita tidak terkena droplet tadi gitu. Ya. Jadi jangan untuk sementara hal-hal yang sifatnya deket-deketan gitu harus dihindari gitu ya. Karena memang kita menjaga diri kita agar tidak terinfeksi atau tidak terkena penyakit si virus corona ini gitu. Terima kasih Bapak. Berarti kan kenapa tetap harus menjaga jarak ya kan Pak? Walaupun kita sudah menggunakan masker, sudah mencuci tangan, tapi di sekeliling kita kan juga banyak orang-orang lain gitu. Yang mungkin kita juga tidak tahu ya Pak ya. Dia terkena ataupun pembawa ya kan. Nah nanti takutnya dia berbicara udara di sekitar kita masih ada virus gitu kan. Jadi masih belum turun ke tanah ya kan Pak. Makanya kita perlu juga untuk menjaga jarak gitu. Makanya sayangilah diri kita. Di Bapak saya. Nah, lanjut nih Pak ya. Tadi sudah ya Pak. Saya sedikit tertarik gitu Pak. Terkait gimana sih Pak? Tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana sedikit menyinggung gitu. Cara penularan virus COVID-19 gitu ke kita gitu Pak. Mungkin bisa lebih diperdalam lagi nih Pak untuk teman-teman semua ini kan, sobat-sobat kimia yang ada di rumah ataupun dimanapun berada ya kan. Gimana sih Pak proses atau proses untuk penularan sebuah virus corona ke kita gitu Pak? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pada saat kita berbicara itu kan ada droplet yang keluar. Nah droplet ini dia akan terbang gitu ya. Terbang dan jatuh ke lantainya pun juga cukup lama. Sehingga dia akan keluar dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Karena ukurannya tadi Mas Hafiz. Nah, kalau bagaimana prosesnya, dia masuk ya. Jadi kalau virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang, dia masuk bagian atas, maka tenggorokan kita ini akan terasa. Pada saat yang bersamaan, tubuh kita akan mengekspresikan yang namanya interferon. Interferon ini berupa hormon dari protein sitokin ya. Dia akan membantu mengenali apa sih yang menyebabkan sakit tadi gitu. Tapi kalau dia tidak tepat sasaran, maka sel itu akan rusak secara keseluruhan. Gitu. Itu si interferon tadi ya. Nah, karena tadi terjadi kerusakan, akhirnya dia masuk ke dalam paru. Di paru akan terjadi pembengkakan.
pembengkakan paru ya. Pembengkakan paru ini bisa jadi disebabkan karena adanya cairan, nanah ataupun sel yang sudah mati. Kenapa ini terjadi? Karena oksigen yang ada di dalam tubuh kita, oksigen yang ada di udara gitu, ingin kita hirup masuk ke dalam tubuh kita, itu tidak bisa. Sementara karbon dioksida di dalam tubuh kita juga tidak bisa keluar, sehingga tubuh kita kekurangan oksigen. Nah, akhirnya menyebabkan terjadinya radang pada paru. Radang pada paru ini disebut dengan pneumonia. Ya. Nah, setelah terjadinya radang, pernapasan kita kan susah karena kurang oksigen di dalam darah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita membutuhkan alat bantu pernafasan yang namanya ventilator. Tapi yang perlu diingat, teman-teman, respon tubuh kita terhadap virus ini cukup baik ya secara alamiah. Karena apa? Karena respon yang terjadi itu ada 3 sebenarnya. Ini ada respon non-spesifik, terus respon adaptif, dan juga respon yang untuk pembentukan sel T. Nah, nanti sel T ini kalau dia sudah berhasil mengalahkan si virus gitu kan, maka nanti kalau terinfeksi lagi dia sudah mengenali. Seperti itu. Ini kalau detailnya lagi, sekali lagi saya sampaikan, nanti kita ketemu ya. Iya, betul, di mikrobiologi, khususnya di materi tentang virus. Oke? Ditunggu. Kimia S1, program studi S1 Kimia Universitas Islam Indonesia. Jangan lupa ya. Iya, ketemu kita di sini insya Allah. Wah, makin menarik ya Pak ya pembahasan kita ya. Tadi berarti cara droplet dan lainnya sudah diketahui juga oleh teman-teman semua gitu. Jadi sudah disampaikan oleh Bapak gitu. Jadi jangan lupa nih teman-teman semua ya kan, untuk coba bergabung ya Pak ya di Prodi S1 Kimia ya kan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @chemistryuii, dan ada juga TikTok kita ya Pak ya. Ada TikTok juga di @chemistryuii juga, dan Facebook dan media sosial lainnya ya Pak ya. Mungkin bisa langsung di searching aja ya kan. Mas Hafiz diingetin dong teman-teman. Mungkin yang perlu teman-teman ketahui kalau di kimia itu kita juga belajar tentang biologi kayak gitu, mikrobiologi ya, tentang kesehatan juga ada ya. Tapi tetap kita secara umum kimia. Jadi jangan ragu-ragu dong masuk ke kimia. Ya kan? Ini buktinya nih, ada materi seperti ini, ya. Jadi jangan takut, kimia itu ternyata general sekali. Daily activities kita tuh kimia semua gitu. Ya kan? Makanya kamu-kamu yang belum mendapatkan kampus terutama, atau yang masih bingung, atau yang masih kita tunggu ya di program studi S1 Kimia Universitas Islam Indonesia. Akreditasinya juga udah bagus loh Mas Hafiz ya. Udah akreditasi internasional dari Royal Society of Chemistry, United Kingdom, Inggris ya. Dan kita juga udah terakreditasi unggul. Jadi kalau udah AA terus tuh unggul lagi kan. Nah, mantap banget. Iya, terus juga ada lagi program student exchange gitu kan. Terus juga ada program kita kerjasama dengan luar negeri itu banyak banget teman-teman. Monggo. Terus ditunggu juga teman-teman ya. Kedatangan teman-teman ke sini langsung, insya Allah COVID ini berlalu, kita optimis COVID ini selesai ya. COVID ini selesai kalau kita semua terus menerapkan aturan-aturan yang berlaku, jaga kesehatan gitu ya Tis. Ya, betul Pak. Jadi harapan kita semua ya Pak ya, semoga COVID ini cepat berlalu ya kan. Jadi kita bisa berkumpul lagi ya kan, dengan mungkin harus menggunakan masker, menjaga jarak ya kan. Walaupun sudah harus ada perilaku baru lagi yang perlu kita lakukan ya Pak ya. Gitu. Mungkin nih Pak, saya mau tahu nih Pak, kan tadi cara menangani virusnya sudah nih ya Pak ya. Ya kan sudah. Terus kita nih Pak ya, sebagai apa ya, saya sebagai mahasiswa gitu kan, pasti sering saya kuliah di online dan lain-lainnya ya Pak ya. Gitu. Nah itu gimana sih Pak untuk menjaga daya tubuh kita nih ya Pak? Karena kan balik lagi tadi Bapak sudah jelaskan bahwasannya COVID ini menyerang pada sistem pernafasan ya Pak ya. Terlebih lagi mungkin identik dengan di mana orang-orang yang mungkin sudah lanjut usia, terus mungkin orang-orang yang punya penyakit bawaan, dan mungkin lebih khususnya lagi mempunyai penyakit bawaan sistem pernafasan nih Pak. Nah mungkin
kalau kita yang sehat nih ya Pak ya, alhamdulillah semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu diberi kesehatan ya kan. Nah gitu gimana Pak untuk menjaga supaya kita itu tidak terkena COVID gitu ya Pak? Iya, iya. Jadi tadi yang Mas sebutkan tadi itu luar biasa banget ya. High risk group gitu. Ada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi untuk terinfeksi oleh virus corona. Ini anak kimia lagi ini, luar biasa ya. Supaya yang disampaikan di kelas itu tangkep berarti. Ya, ya jadi ada high risk group gitu kan. Tadi yang udah disebutkan salah satunya ada yang usia lanjut, terus juga orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan serta orang-orang yang mempunyai penyakit pada saluran pernafasan gitu kan. Nah, pencegahannya gimana? Sebenarnya yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu teman-teman ya. Minimal kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun gitu kan. Terus kalau teman-teman masak gitu ya, masak misalnya daging, ikan, atau masak-masak yang lain tolong sampai mateng ya. Biar apa? Biar bersih, terus juga biar sehat makanannya ya. Kalau udah mateng, insya Allah semuanya kan juga yang masuk ke dalam tubuh kita juga baik gitu. Walaupun sistem di dalam tubuh kita ini sudah mempunyai sistem imunitas, kekebalan tubuh gitu ya. Tapi kekebalan tubuh kita ini terus kita harus tingkatkan juga melalui makanan yang bergizi, pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup gitu ya. Terus yang paling penting lagi, hindari kerumunan. Jangan berkerumun untuk saat ini. Apalagi di bulan puasa ini kan ada taraweh gitu ya. Taraweh tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tetap terapkan protokol kesehatan gitu agar kita optimis tahun depan paling lama insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar COVID ini selesai, agar aktivitas kita terus berlanjut dengan baik seperti yang sudah ya. Insya Allah kita sama-sama berdoa. Mungkin seperti itu Mas Hati. Wah, berarti selalu dari pola makan ya Pak ya. Tadi pola kehidupan ya kan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Terus pola makannya juga perlu diperhatikan ya Pak ya. Jadi harus masak ya kan, memasak makanan mungkin baik dari protein ya kan, terus lemak dan lainnya ya Pak ya, vitamin, sayur-sayuran itu harus matang ya kan. Jadi biar virus-virus dan bakteri-bakteri itu pada mati semua gitu. Dan juga walaupun di bulan puasa ini tetap ya Pak ya, ibadah puasa harus tetap jalan, jangan sampai kendor ya kan dengan datangnya COVID ya kan. Jangan sampai ya Pak ya. Apalagi ibadah tarawih ya Pak ya di masjid-masjid ya kan. Berarti kan mungkin teman-teman harus juga menjaga jarak di situ. Mungkin di tiap-tiap masjid sekitar itu sudah ada pembatas ya, sholat hitam seperti itu ya. Itu mungkin harus teman-teman ikuti gitu, karena itu salah satu bentuk upaya kita semua untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini gitu. Wah Pak, ini mungkin banyak sekali ya Pak ya, kalau misalnya kita bahas terus mungkin nggak selesai ya kawan. Mungkin buat teman-teman semua ya kan yang ada di manapun berada, kalau memang ingin mengetahui lebih dalam lagi ya Pak, monggo ayo kita bergabung bersama di Prodi S1 Kimia ya kan. Mungkin teman-teman bisa nanti mengulik dulu ya kan, kalau mau ngepoin kita ya Pak ya di program studi S1 Kimia ya kan, di Instagram ya kan, ada di TikTok, ada di Facebook ya kan, dan website juga ada ya Pak ya gitu. Jadi jangan khawatir terkait info-info Prodi S1 Kimia itu banyak sekali, dan alumni-alumninya juga sukses semua alhamdulillah ya Pak ya. Sudah ada yang mungkin melanjutkan sekolahnya ke luar negeri S1 S2, dan juga sudah ada yang masuk kerja ya Pak ya, dan mendapatkan posisi-posisi yang sangat penting di perusahaan tersebut. Nah, terima kasih nih Pak Bibi ini sudah menyempatkan waktunya. Aduh, mungkin teman-teman banyak banget ilmu yang pada pagi hari ini didapatkan gitu oleh Bapak ya kan. Mungkin ada closing statement nih Pak buat teman-teman semua ini Pak. Ya, mungkin closing statement saya simpel aja ya teman-teman. Intinya ini tetap
tetap bisa diatasi dengan sebaik-baiknya gitu ya, dan kita semua terhindar dari virus ini, dan virus ini hilang dari muka bumi insya Allah, amin. Dan satu lagi saya juga berpesan tadi buat teman-teman semua yang mempunyai saudara, keluarga, adik sanak, tetangga gitu ya, yang belum mendapatkan kampus atau universitas, silakan kepoin kami tadi ya, kepoin kami dan langsung pinang kami teman-teman. Iya, pinang kami, karena insya Allah kami akan terus loyalitas dan terus meningkatkan kompetensi untuk menjadikan teman-teman semua menjadi mahasiswa yang unggul dan berdaya saing global. Karena itu semua adalah impian dan cita-cita dari program studi kami terutama, ya, agar teman-teman tetap menjadi yang terbaik, ya. Itu mungkin dari saya, sehat selalu. Terima kasih Bapak untuk closing statement yang sangat menyentuh ya. Ya, mungkin jangan lupa teman-teman, saya ingatkan selalu ya kan, jangan lupa untuk selalu mengikuti Cemtalk ya kan. Nah, untuk pembahasan-pembahasan besok mungkin semakin banyak yang menarik lagi ya Pak ya. Jadi pantengin terus Instagramnya untuk acara Cemtalk ya kan, di episode selanjutnya. Nah, dan jangan lupa selalu follow Instagram kita ya kan, @chemistryuii, TikTok kita @chemistryuii, terus ada Facebook kita dan ada website kita untuk teman-teman mencari informasi terkait prodi S1 Kiwia. Mungkin itu ya Pak ya. Selamat pagi ya teman-teman semua ya kan, dan sampai jumpa lagi di acara Cemtalk. Bye bye.